Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Koordinator Wilayah Kecamatan Pugalan, yang kami muliakan Ibu Kepala Sekolah SD Winurejo 4, yang kami muliakan Bapak Kepala Dusun, Bapak Bayan, dan para tokoh agama, wabil khusus Mbah Ahmadi, yang kami muliakan segenap hadirin hadirat wali murid SDN 4 Winurejo Pugalan dan TK Dharma Wahita 4 Pugalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu membuktikan kita berterima kasih matur nuwun kepada Allah yang telah memberikan berjuta-juta nikmat kepada kita, yang pada sore hari ini kita rasakan dengan berkumpul dalam perkumpulan yang baik bersama orang-orang yang baik. Semoga perkumpulan ini merupakan perkumpulan yang oleh Allah tercatat sebagai perkumpulan yang nanti sampai menjadi perkumpulan di surganya Allah. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga teruntuk kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang telah memberikan pencerahan kepada kita, di mana sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus, maka zaman itu disebut dengan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu artinya bodoh, kebodohan yang merajalela pada saat Rasulullah belum diutus. Kebodohan itu bukan kebodohan tentang pendidikan atau lain sebagainya, tapi kebodohan tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan terus-terusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa mengerti dan bisa memahami kalimah la ilaha illallah. Sehingga dari zaman kebodohan kita menuju kepada zaman terang benderang. Arti terang benderang itu kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Gusti Allah. Jadi zaman jahiliyah itu tidak mengerti Allah, sehingga dengan sebab Rasulullah kita menjadi mengerti Gusti Allah. Hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, saderenge istighosah kita mulai, mungkin istighosah sekedhik mawon nggih. Kakean wiritan kok malah puyeng. Niki didamel santai mawon nggih, didamel santai mawon. Iki kula kinten lek acarane wau maghrib bubar ngoten. Ternyata podo kalian acara istighosah setunggal suro. Iki boten napa-napa. Malah dibedawaken kulul buqa, jadi setiap tempat yang dimana tempat itu digunakan untuk zikir kepada Allah, tempat itu pasti tersenyum. Sebagaimana setiap tempat yang digunakan untuk maksiat kepada Allah, pasti tempat itu menangis. Makanya kadang lapangan ini yo digawe jaranan nangis, kadang yo digawe istighosah ini guyu, kadang yo nangis nih lemah, kadang nggih nawa dadekne marem lemah. Seperti kali ini. Para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken, tujuan dari pendidikan itu sebetulnya lek dipun
nopo bandingaken nek dipun kita mentelaah dari apa yang saya kaji di dalam pesantren atau yang saya kaji di dalam dunia akademisi. Tujuan dari pendidikan itu ada 3. Yang pertama, mencerdaskan emosional. Yang pertama, mencerdaskan nilai dari kecerdasan itu sendiri. Yang kedua, mencerdaskan emosional. Yang ketiga, mencerdaskan spiritual. Jadi enten konsep itu IES, I itu intelijensi. Jadi seorang anak niku harus dituntut oleh orang tua, harus cerdas dari nilai kecerdasan itu sendiri. Otak ini kedah cerdas. Supaya ini nopo? Supaya ini anak niku benar-benar dipersiapkan untuk menjadi generasi yang cerdas. Jadi intelijensi otak ini kudu dicerdaskan. Carane nyerdasne otak ikhtiar awake dhewe berarti mendorong mereka untuk selalu belajar, selalu memperhatikan sekitarnya sehingga menjadi cerdas. Makanya enten sing dawuhne penelitian niku didhawuhne masa anak-anaknya itu mboten oleh digetak. Tambah nakal malah tambah cerdas. Oke. Kok jenengan getak? Lek enten penelitian niku ketika orang tua itu getak anake ada berapa ribu saraf sing terputus dari anak itu. Jadi makanya para kiai-kiai sepuh riyen niku anake nakal kaya apa yo ora digetak. Makanya mengke enten bocah cilik kok neng langgar utawa neng masjid rawame ojo digetak. Diomongi diri-diri. Ngono iki. Piye to iki? Wah digetak. Saraf berapa ribu saraf yang ada di otak mereka itu akan terputus. Sehingga mereka akan mengalami kegelisahan. Jadi ojo digetak ya. Soalnya cah cilik itu jenenge cah cilik nglakoni barang sing dilakoni bocah cilik itu kan sak wajare. Itu nggih, pertama, itu demi untuk memupuk intelijensi. Intelijensi itu kecerdasan otak. Ikhtiare awake dhewe ojo sampai getak anake, nggih. Ojo sampai getak anake utawa putune. Karo dijuwer bocah kok nakal kok ngene. Mboten. Niku di dalam memori anak niku sampai mengke gede niku akan terekam ya. Jenengan getak, jenengan jewer, jenengan anu niku diomongi isai-isai mawon. Soalnya bocah cilik niku tidak digetak tapi diarahkan. Makanya teng konsep pesantren niku mboten mendidik tapi mentarbiyah. Mentarbiyah niku napa? Tidak mengajar ya, tidak mengajari tapi mentarbiyah, mendidik. Salah loh. Tidak mengajar tapi mendidik. Makanya kados teng SD, saumpami teng SD niku ketika cara belajar mengajarnya seperti konsep di dalam pesantren dengan tarbiyah, orang mengajar, sementing materi hari ini sesuai dengan jurnal. Sebentar jurnal tak tulis, materinya sudah saya sampaikan, selesai. Tapi kalau di pondok betul, tidak cuma memberikan materi itu saja, tapi ada tanggung jawab untuk mendidik bagaimana anak ini selain memahami juga bisa untuk mengamalkan. Itu tarbiyah. Jadi bedanya antara mengajar dengan mentarbiyah, mendidik. Oke. Yang kedua, untuk kecerdasan otak itu berarti jenengan kedah telaten belajari. Piye lakmu sekolahmu ngene kok ora iso bakal diseneni. Nyatu bocah cilik ora iso iki kudune di belajari. Mosok 1 tambah 1 jereke 5. Malah lek kiai kula niku nggih, kiai kula Mbah Yai Habib almarhum niku ojo sampai dari mulut kita itu mengucapkan kata-kata goblok. Nggih. Bahaya. Cak goblok. Pikir piye ya?
Ojo sampai. Karena nopo malih tiang putri ngeten iki, nopo ibu-ibu ngeten niku. Ibu-ibu niku didhawuhaken madrasah awal, madrasah pertama kali atau sekolah pertama kali bagi anak itu ibu. Senes guru. Lek guru niku kepanjangan tangan dari seorang ibu. Lek guru niku kanton terus-terus netok. Jadi seorang ibu ojo sampai atau bapak atau ibu ojo sampai muni. Loh. Niki lek ya Allah. Jadi sak ora iso-isone putra jenengan niku cah pinter, bakal cah pinter, boy cah pinter terus ngoten nggih. Supaya nih memang otaknya itu terekam menjadi otak yang cerdas. Yang kedua IQ, yang kedua EQ. EQ itu emotional quotient. Jadi kecerdasan emosional. Untuk mencetak anak supaya emosionalnya itu cerdas. Emosional itu lah cara pesantren akhlak. Akhlak ya, laras tuh. Akhlak. Jadi bocah cilik niku ojo tok seneni tapi diarahkan. Kudune lek ning ngarepe tiyang sepuh niku munduk-munduk niku jenengan warai. Lek mboten jenengan warai ya ora iso. Mloya mlayu ning ngarepe wong tuwek kudune rada munduk titik nuwun sewu. Niku jenengan warai supaya emosionalnya niku cerdas, supaya terlatih. Oke. Jadi ojo sampai akhlaknya niku mboten sae. Basa Mas yo kalian jenengan niku pun biasa tiwari basa sithik-sithik nggih mboten dalem cara nyapa ojo nyapa to Le non ojo non to Le kudu terus diwarai gitu supaya emosionalnya itu cerdas, intelijensi otaknya cerdas, emosionalnya cerdas, yang terakhir spiritual yang question. Spiritual yang cerdas niku ikhtiari awake dhewe. Sering kula sampaiaken sakwise salat niku asmane putrane jenengan sebut jenengan Fatihah. Ila ruhi si Budi Al-Fatihah. Ngoten nggih. Nate jenengan ngoten. Mboten patek nggih. Lah ngono anak